Yang suka sama makanan Jepang, mari merapat. Di Jakarta Selatan, ada resto yang menyediakan berbagai menu katsu. Nggak cuma chicken katsu yang legendaris, di sini juga ada varian katsu lainnya. Sebut saja calamari katsu, beef katsu, sampai tempe katsu juga ada guys. Ngomongin soal katsu, ternyata makanan khas Jepang ini awalnya dibuat menggunakan daging sapi. Katsu termasuk ke dalam salah satu jenis yoshoku, yaitu jenis hidangan yang terinspirasi dari masakan Eropa, terutama pada era restorasi Meiji pada tahun 1866 sampai 1869. Salah satu bahan kunci untuk membuat katsu adalah panko atau tepung roti khas Jepang. Panko memiliki tekstur lebih besar, kasar dan renyah dibandingkan tepung roti pada umumnya. Bisa dibilang, semua makanan yang dibalut dengan tepung panko adalah katsu. Tapi ini khusus di Jepang aja ya guys, berbeda dengan di negara lainnya seperti Indonesia. Setiap makanan yang digoreng menggunakan tepung roti biasanya tidak punya nama khusus. Sebut saja risoles dan kroket. Belum lagi gorengan lainnya yang biasa nemenin kita ngopi sore-sore. Nah, yang jadi pertanyaan nih guys, kenapa sih gorengan itu enak dan bikin nagih? Karena dibuatnya praktis banget, nggak kayak kamu yang selalu ribet kalau aku tanyain kejelasannya. Biasanya sih makanan yang enak pasti punya bumbu rahasia bukan? Sama halnya dengan gorengan. Selain enak, gorengan juga mudah dapat dicari. Apa karena makannya pas lagi anget-anget? Memang gak ada yang bisa ngalahin kriuk renyahnya gorengan ya guys. Ditambah lagi, makanan yang digoreng punya aroma khas tersendiri. Ada beberapa faktor yang membuat gorengan jadi favorit semua orang. Yang pertama adalah renyahnya. Bisa dibilang, hampir semua orang menyukai makanan bertekstur renyah. Sensasi kriuk-kriuk dipercaya bisa bikin kita nggak mau berhenti ngunyah. Yang kedua adalah mudah dibuat. Bener banget kan? Selain goreng telur dan bikin mie instan, membuat gorengan adalah hal tersimpel yang bisa kamu lakukan di rumah. Tinggal beri adonan tepung sama bumbu, terus goreng deh sampai matang. Dan yang terakhir adalah tahan lama. Beda sama makanan berkuah, gorengan yang kandungan airnya sedikit membuat mikroorganisme jadi susah hidup. Makanya nggak gampang basi guys. Kecuali kamu abis ngegoreng yang masih berasap, terus langsung dimasukkan ke kotak yang tertutup rapat. Begitu kamu nutup rapat, uap airnya akan balik lagi dan nempel di permukaan makanan. Saat itu terjadi, makanan jadi lembab dan bikin tumbuh mikroba penyebab makanan menjadi basi. Makanya, kalau mau menyimpan makanan yang habis digoreng, sebaiknya tunggu sampai adem dulu ya guys. Makanan yang lembab jauh lebih cepat ditumbuhi mikroba daripada makanan yang berair semacam sop. Lebih bagus lagi, kamu gorengnya pas lagi butuh aja. Kan lebih fresh tuh, sama kayak katsu ini. Di sini juga ada versi frozen foodnya. Oh iya, ngomongin soal gorengan. Kamu masih inget kan? Di Jogja sempat ada penjual gorengan yang cakepnya udah selevel macam pemain sinetron. Namanya Riandika Yosi Kartikasari. Kak Yosi ini dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan. Namun karena pandemi, akhirnya dia diberhentikan. Karena parasnya yang cantik, akhirnya banyak orang memberi nama gorengannya Cak Ayu. Ya, walaupun Kak Yosi nggak pintar ngegoreng, pasti gorengannya akan tetap laku kan guys?